Oke, gimana kabarnya teman-teman? Kali ini kita akan belajar lagunya apa namanya? Måneskin ya, Måneskin judulnya Begin. Ini saya di sini ajarkan menjelaskan chordnya dan gesekannya. Gesekannya, emang gesekan. Genjrengannya ya. Kalau gesekan identik ke mana ya? Dia ambigu ya. Genjrengannya. Saya akan mengajarkan genjrengannya dan chordnya. Karena di situ ada juga petikan juga. Nah, di sini yang saya ajarkan dulu ada tahap pertama itu yang perlu kita ingat itu adalah ada putaran chord, 2 putaran. Maksudnya yang mengalir, yang muter-muter gitu ya. Yang pertama sebenarnya chord itu yang perlu diingat itu adalah chord B minor dulu. Nah, dari intronya itu yang begini itu dari B minor. Nah, itu dari B minor. B minor tuh ya seperti gambar yang di sini ya. Oke. Nah, B minor ya udah tahu kan pada umumnya. Nah, B minor terus E minor. Nah, tapi kalau bisa E minor yang di sini boleh. Gitu ya. Yang begini posisinya. Tapi yang kalau pengen nyari gampang ya kunci ini biasa aja. Cuman pas geseknya itu nanti si tekan dikit ya. E minor. Terus nih. Ini namanya kalau dibilang itu ini kan C. Nah, di sini kan crash. Berarti ini D mol ya, D mol. Yang tulisannya ini seperti gambar di sini ya. D mol minor 7. Ingat ya. Tapi nanti yang digesek itu adalah dari senar. Dari senar 2 ke atas. Yang senar 7 nggak apa-apa lah. Tapi yang identik di gesek itu adalah, jadi yang digenjreng itu adalah ini ya, senar 2 sampai ke atas. Ingat tuh, D mol minor 7. Baru di sini F crash ya, F crash. Ini kan F crash mayor. Seperti gambar di sini juga ya. Itu putaran pertama ya, pas andege mu itu langsung yang itu dari ke E larinya setelah B minor. Nah, yang chord di bagian saya nggak hafal lagu ya, maaf ya. Jadi ini kan baru belajar, langsung saya push karena lihat di TikTok banyak sekali viral, di mana-mana juga, di YouTube juga. Nah, ini kalau dari sini B minor langsung ke G ya, ini biasa. Terus sama juga di D mol minor 7, terus ke F crash, ke F crash ya. Itu yang putaran keduanya. Oke, itu sih chordnya saya jelaskan. Terus cara genjrengnya. Nah, dari intronya itu adalah gitu ya.
turun ya. Kalau dipelanin ini, terus kan geser sekali, teng. Nah setelah di yang kedua ini, nah ini agak di berhentikan nekannya, biarkan tekan keras. Nah di gini, di stop gitu, tapi masih neken juga, cuman ya agak apa, dikambangin gitu ya, disentuhnya jangan terlalu keras. Nah biar sampai mengeluarkan suara seperti ini, gitu ya. Nah itu kan, nah, stop. Kan nah, setelah di keduanya itu langsung gitu ya, genjreng tekan sebentar, langsung di lepas gitu, tapi lepasnya bukan langsung digitu kan gitu ya, gitu ya. Nah terus nah kan, terus setelah itu baca rapatnya ya. Kan setelah 2 kali turun lagi, naik gitu. Sekarang ikuti pelan. Oke, semoga bisa dipahami yang itu ya, dari intronya. Nah intronya kalau dicepetin nggak jadinya seperti ini. Kalau pelannya ini bentar. Nah yang terakhir baru dikerasin. Itu intronya. Nah terus langsung nyanyinya. Nah di sini pas di bagian gitu ya, itu nggak seperti intronya. Di sini agak 2 kali. Ya dikitin dulu ya. 3 kali turun. 3 kali turun ya. Baru terus hanya sekali turun lagi gitu. Kan 3 kali yang pertama tuh ingat, 3
kali, terus gitu ya. Kan turun, naik, agak lepas sedikit, baru nah pas di terakhirnya itu 2 kali. Nah gitu pelannya, turun 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 turun, naik turun turun, salah turun 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 turun, naik naik turun turun gitu ya. Gitu ya. Oke, sudah jelas begitu gesekannya. Terus baru sama chordnya yang lain juga kayak gitu. Gitu ya. Terus langsung B minor, D mol minor 7. Nah, seperti itu. Nanti dipelajari terus ya. Ya terbiasa. B minor, D mol minor 7. Itu ingat sampai segitu aja gesekannya ya. Gesekan sampai situ genjrengannya. Terus di kunci E nya itu, nah ini pas geseknya itu dia agak tekan juga ya. Ini kalau udah terbiasa seperti itu gesekannya yang itu tuh, terus baru nanti kalau sudah biasa itu baru ditekan dikit senarnya begitu ya. Nah di situ juga ada bagian lagu yang pakai gitu kayak di ngedim gitu ya, gitu ya. Itu pakai putaran yang kedua ya, maksudnya melodi. Itu chord yang putaran keduanya dipakai, yang dari minor langsung ke G ya, bukan ke E minor. Tiga kali ya. Sama sih, cuman agak ditekan di sini aja. Ya. Nah, begitu. Terus nanti ada juga slow di sana. Slow dan di sana ada ketikannya. Chordnya sama dari chord yang putaran kedua pakai ya. D minor, G yang di sini, terus F crash. Gitu ya. Nah, petikannya itu diam dulu, tanda petik. Langsung ke itu ya, G.
ulang lagi. Ya. Nah, ini urut apa namanya? Chordnya sama, B minor. Ya. Kan yang dipetik itu adalah dari senar gitu. Dari senar 4, dari senar 5, 4, 3 gitu ya. Baru langsung ke senar 1, naik ke 2. Senar 1, 3 gitu ya. Sampai ke 4. Senar 4 maksudnya. Ini. Nah, setelah itu langsung pindah ke chord G. Nah, di chord G itu gitu ya. Nah, dari senar 6, senar 5, 4, 3, 4 lagi, 3 lagi. Gitu ya. Gitu ya. Terus langsung ke bemol minor 7. Dari sini ya, dari senar 5 turun ya. Senar 5, 4, 3, 1, 2, 3, 4 gitu ya. Gitu. 1, 2, 3, 5, 4, 3, 1, 2, 3, 4. Baru langsung pindah ke F crash. Sampai sama kayak G tadi. Itu ya, dari 6, 5, 4, 3, 4, 3 gitu ya. Senarnya ya. Chordnya kan posisinya udah tahu ya. Seperti itu terus. Tapi di bagian lagunya itu kunci B minor pertama itu belum dipetik. Nah, di sana ada instrumen drumnya aja sama bass. Terus baru lu susul ke G ya. Baru langsung. Nah, di sini baru ada B minornya setelah itu. Sekiranya begitu aja tutorialnya. Nah, saya sebenarnya nggak ingin review, tapi takutnya kena copyright. Lebih baik langsung aja kita pelajari. Ya. Semoga bisa dipelajari. Nanti itu tekniknya. Nanti tinggal cocokin lagi dengan lagu aslinya. Oke, selamat belajar gitar dan salam by rocker. Sehat selalu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye. Terima kasih sudah menonton video ini. Silahkan subscribe, like, share pada teman-temannya.